Dan saya berkata, oh saya bisa bicara bahasa Indonesia. Mereka berkata, what? Banyak yang nanya aku bisa lancar ngomong bahasa Indonesia padahal tinggal di desa kecil di Hungaria. Jawabannya gampang, karena aku sangat mengerti budaya dan orang Indonesia. Italia. Mahal. Dia mahal saudara. Ternyata kita semua orang Indonesia kamu juga. Orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul 10 negara ini anggap penting bahasa Indonesia. Oke, kira-kira negara-negara mana saja yang menganggap penting untuk bisa mempelajari bahasa Indonesia? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Halo sahabat Citizen. Bahasa Indonesia memang merupakan bahasa Nusantara. Bahasa Indonesia mampu menyatukan berbagai bahasa yang beraneka ragam di Indonesia. Namun tahukah Anda, bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di luar negeri. Bukan hanya satu atau dua negara, namun sejauh ini menurut Kementerian Luar Negeri, bahasa Indonesia sudah dipelajari hingga 52 negara. Banyak Bagi juga beberapa ya. negara di bawah ini, bahasa Indonesia dianggap penting dan mereka senang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, berikut ini daftarnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel Jangan kami lupa sekarang di-subscribe untuk ya. mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Rusia Rusia. menguasai 1/8 bagian dari dunia ini. Rusia, sebuah negara adidaya di Eropa Timur, mulai jatuh hati pada Indonesia. Wow, ada global. Kecintaan masyarakat Rusia terhadap Indonesia ditandai dengan mulai meningkatnya hubungan antara dua negara dari masa ke masa. Tak hanya hubungan diplomasi, namun hubungan antar warga di sektor pariwisata hingga pendidikan mulai nyata terlihat. Hingga kini, bahasa Indonesia cukup dikenal di Rusia. Beberapa kampus di sana memiliki kelas khusus bahasa Indonesia. Antusiasme masyarakat Rusia untuk mempelajari bahasa Indonesia sangatlah tinggi. Sehingga KBRI Moskow membuka kelas bahasa Indonesia untuk mengakomodasi para pecinta bahasa Indonesia yang berada di Rusia. Ukraina adalah salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting untuk dipelajari. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kiev pada tahun 2012. Pemerintahan Indonesia juga tidak segan membayari mahasiswa yang belajar di program studi tersebut. Nah, sebenarnya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kiev telah dibuka sejak tahun 1997. Namun, karena tenaga pengajar kurang, akhirnya sempat ditutup dan dibuka kembali pada tahun 2012. Tiongkok. Cina. Negara tirai bambu ini juga antusias mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini pun disebabkan karena kerjasama di berbagai bidang dengan bangsa Indonesia telah terjadi selama lebih dari 60 tahun. Tiongkok merasa bahwa bahasa Indonesia sangatlah penting untuk dipelajari bagi mereka. Nah, salah satu kampus di sana yang mempelajari bahasa Indonesia adalah Kampus Internasional Guangdong University of Foreign Studies. Perguruan tinggi di Tiongkok ini mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Suriname.
Hubungan antara Indonesia dengan Suriname bisa dikatakan cukup dekat. Hal ini tak terlepas dari masa kelam penjajahan. Pada saat itu, pemerintahan kolonial Belanda membawa penduduk Indonesia untuk dijadikan pekerja di Suriname. Selain mempelajari bahasa Indonesia, masih terdapat cukup banyak penduduk Suriname yang masih fasih untuk berbicara dengan bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Jawa. Bahkan KBRI Paramaribo telah membuka kursus bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di Suriname. Hungaria. Kelas bahasa Indonesia di Hungaria telah dibuka baru-baru ini untuk mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi. Salah satu negara di Eropa ini memiliki kelas bahasa Indonesia pada Universitas Budapest Business School dan University of Applied Science. Para pelajar di dua pendidikan tinggi ini sangat antusias mempelajari bahasa Indonesia. Hungaria ya. Inggris. Inggris menjadi negara berikutnya yang turut mempelajari budaya dan bahasa Budayanya Indonesia. juga dipelajari ya. Terutama pada kebudayaan asli tanah air. Salah satu alat musik tradisional Indonesia, yaitu Gamelan. angklung dan gamelan menjadi mata pelajaran di beberapa sekolah yang ada di Inggris. Whitefield School yang terdapat di London Utara dan juga Havering Music School yang terletak di bagian London Timur merupakan sekolah yang mencantumkan angklung sebagai mata pelajaran mereka. Thailand. Minat belajar budaya dan bahasa Indonesia di Thailand terbilang cukup tinggi, terbukti hingga saat ini. Thailand telah membuka mata kuliah pilihan bahasa Indonesia bagi mahasiswa S1 di sejumlah universitas. Nah, sebut saja Chulalongkorn University, Naresuan University, dan masih banyak lagi. Bahkan, siswanya berkesempatan langsung mempelajari bahasa dan budaya Indonesia langsung di tanah air, lewat program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Malaysia menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi sehari-hari. Sejatinya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memang mirip. Warga Malaysia pun rata-rata bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari campuran bahasa Melayu dan Belanda. Sedangkan bahasa Melayu yang dipakai orang Malaysia merupakan campuran dari bahasa Melayu dan Inggris. Belanda dan Indonesia terikat sejarah yang panjang karena kerajaan di Eropa itu merupakan penjajah terlama di Indonesia. Nah, studi bahasa Indonesia, bahasa lokal berbagai daerah, budaya, masyarakat, seni, dan sebagainya telah dimulai sejak era kolonialisme. Tidak mengherankan jika ada banyak kosakata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Nah, selanjutnya, studi formal tentang Indonesia dapat ditemukan di Universitas Leiden karena mereka memiliki jurusan khusus tentang bahasa Indonesia, termasuk bahasa Jawa. Brunei Darussalam. Brunei merupakan salah satu negara tetangga dan berada satu pulau dengan Indonesia, tepatnya di Pulau Utara Kalimantan. Masyarakat Brunei Darussalam juga menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-harinya. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video bagaimana bahasa Indonesia sangat digemari di luar negeri. Bahwasanya bahasa Indonesia penting untuk mereka untuk dipelajari dan untuk ingin tahu bagaimana kondisi Indonesia. Dan ini membuktikan kalau bahasa Indonesia ini benar-benar telah mendunia, apalagi setelah jadi bahasa resmi di UNESCO. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik sekali. Dan menurut teman-teman gimana? Benarkah 10 negara ini menganggap penting bahasa Indonesia? Silahkan tuliskan komentar. Menurut teman-teman gimana? Apakah penting
bahasa Indonesia buat negara-negara itu? Silakan teman-teman bisa tuliskan komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.